Shalom teman-teman. Shalom. Saya di sini apa di bawah nih enaknya? Request di atas saja. Oh di atas saja. Mana? Di belakang. Boleh deh. Oke. Hari ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kita diguyur hujan. Ya. Kita diguyur hujan dan merasa dingin sekali. Dingin nggak? Dingin ya. Seperti hatiku sama kamu dingin. Enggak ya. Tapi Roh Kudus nggak pernah dingin dalam hati kita. Dia selalu panas dan panas, panas, panas. Nggak lucu. Oke, karena di atas saya akan copot masker. 1, 2, 3. Cie, kelihatan kan? Wih, keren. Di aux satunya dikeluarin Tor. Jangan keras-keras tapi. Jangan tidur ya teman-teman ya. Ntar kalau tidur tak tembakin satu-satu. Dor, dor, dor. Oke cukuplah segitu. Thank you Victor. Love you. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Yang saya beri judul bukan rohku tapi rohmu. Setiap kita saat membaca flyer yang saya bagikan di status maupun di grup, bukan saya sih yang membagikan tapi ibu sekretaris, ya agak kekerasan sedikit kayaknya. Oke, cukup. Ya segitu. Yang membagikan adalah ibu sekretaris ya. Dan ada yang sudah membacanya? Sudah ya, pastinya sudah semuanya karena yang sudah nonton bukan nonton, melihat di status saya sudah 112 lebih. Wih cepet ya, padahal dulu nggak ada segitu tuh. Oke, bukan rohku tapi rohmu. Mungkin ada satu pertanyaan yang akan timbul dalam pemikiran kita. Maksudnya apa Kak? Bukan rohku tapi rohmu. Tapi sebelum itu saya akan memberikan pengantar bahwa siapa yang percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap orang percaya 2000 tahun yang lalu. Yang percaya katakan amin dan angkat tangannya. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan bagi orang-orang percaya pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu? Yang percaya katakan amin. Angkat tangannya dong. Haleluya. Kita percaya. Karena kita sudah mengakui itu dan karena kita percaya kita mengerti. Ya, kita mengerti bahwa 2000 tahun lalu Tuhan sudah mencurahkan rohnya, roh yang kudus kepada setiap kita, yaitu pada hari Pentakosta. Nah, sejak saat itu Roh Kudus berdiam diri di dalam hati orang percaya untuk mengerjakan seluruh kehendak Allah. Kenapa kok bukan seluruh kehendak saya? Ingat teman-teman, bahwa saat Tuhan Yesus naik ke sorga, di dalam Alkitab mengatakan bahwa saat Tuhan mau naik ke sorga, dia menyuruh siapa? Roh Kudus, ya, menggantikan siapa? Tuhan Yesus sebagai apa? Penolong. Sebagai apa lagi? Penghibur. Maka dari itu, sejak itulah Roh Kudus bekerja di dalam diri orang percaya untuk mengerjakan seluruh kehendak Allah. Bukan kehendak kita diri sendiri ya, tapi untuk kehendak Tuhan atau kehendak Allah. Nah, salah satunya adalah Roh Kudus akan menolong kita merasa, Roh Kudus akan menolong kita ketika kita merasa sulit. Nah, saya ingin membahas satu hal di sini ya, yang sering terjadi dan itu juga sering terjadi kepada saya. Kenapa kok saat-saat ini kita sering sulit untuk berdoa? Yang merasakan kesulitan yang sama, angkat tangannya. Hanya satu orang? 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir semuanya.
Bukan hanya saya saja, tetapi hampir semuanya. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Tuhan Yesus saat naik ke surga, dia mengatakan bahwa aku akan mengirimkan roh. Ya, Roh Kudus, yaitu roh yang menolong dan memberi penghiburan pada setiap kita. Nah, salah satu kerjanya Roh Kudus yaitu adalah menolong kita ketika kita merasa sulit berdoa. Yuk kita baca bersama-sama di Roma 8 ayat 26. Kita akan baca ayat firman Tuhan di Roma 8 ayat yang ke-26. Yang sudah menemukan katakan yes. Oke, satu ayat ini kita akan baca bersama-sama, kita akan bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Iya. Nah ini kelihatan nih, berdiri. Nathan berdiri, Tan. Itu masih duduk, berdiri. Nathan kamu, Walu, apa? Yanto, berdiri, Tan. Oh udah. Ya kita akan baca bersama-sama dengan suara yang semangat. Bukan semangat tapi suara yang semangat. Roma 8 ayat 36. Kok 36 sih? 26. Wah, saya mulai minus nih. Soalnya 36 itu. 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Silakan duduk, terima kasih. Di dalam ayat tersebut mengatakan bahwa roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh siapa? Roh Kudus, roh Tuhan, roh Allah. Kenapa? Ya. Kenapa kok membantu kita? Karena di situ dikatakan bahwa sebenarnya kita sendiri, ya, kita sendiri, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan. Sebenarnya mana sih? Sebab kita tidak tahu, ya. Ayatnya tampilin lagi boleh. Jangan kayak nonton online nih. Oke, ya. Oke, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah saya pernah mengucapkan bahwa tubuh kita tanpa roh nggak bisa apa-apa. Makanya dari itu kita dihembusi nafas dari Tuhan. Sehingga roh kita bisa berhubungan dengan roh Tuhan. Maka dari itu di situ dikatakan bahwa sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Teman-teman, ini yang selalu menjadi kendala. Menyadari bahwa kita lemah dan lemah adalah menjadi titik awal untuk kita berdoa. Ya, di situ dikatakan bahwa demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan apa? Karena kita nggak tahu caranya berdoa gimana. Coba teman-teman di dalam kesendirian, siapa yang akan seperti ini ya? Bahwa saat dalam kesendirian, di dalam keterpurukan, mengingatkan kita untuk berdoa. Roh Tuhan apa roh kita? Saat kita dalam kesendirian, kita galau, iya galau. Kita galau, kita kecewa, kita mungkin pahit hati, kita iri hati, kita nggak bisa mengendalikan diri, kita lagi emosi. Pokoknya semua permasalahan deh. Terus yang tiba-tiba mendorong kita untuk berdoa, itu roh Tuhan apa roh kita? Halo? Roh Tuhan apa roh kita? Yang setuju roh kita, angkat tangan. Yang setuju roh Tuhan, angkat tangan. Maka dari itu kita sadari bahwa kita lemah. Ya, lemah saat ada kita di titik awal kita lemah itu, ya. Kita lemah. Nah, itulah titik awal untuk kita berdoa. Artinya gini teman-teman. Saat kita menghadapi permasalahan,
Itu titik lemahnya kita. Siapa yang di sini nggak pernah mengalami permasalahan? Pastinya pernah mengalami permasalahan. Dan kita sadari bahwa saat kita di titik lemah itu kita nggak bisa apa-apa. Ya apa ya? Ya apa ya? Coba kalau kita bukan pengikut Tuhan atau kita bukan pengikut Kristus, saat kita lemah, yang terjadi apa? Mungkin kita akan masuk ke dalam dunia-dunia yang lain, ya. Pemikiran kita akan ngerokok, minum air putih, hingga ya, minum alkohol, aku mau pesta-pesta, ya. Tetapi kita sadari bahwa kita orang percaya, kita tahu firman bahwa saat kita di titik lemah, kita udah gak berdaya apa-apa, itu adalah titik awal untuk kita berdoa. Teman-teman, hati-hati. Kesuksesan hidup dan pelayanan kita bisa membuat kita tidak bergantung pada Allah loh. Ya. Saya ulangin, kesuksesan hidup dan pelayanan. Kesuksesan hidup dan pelayanan bisa membuat kita tidak lagi bergantung pada Allah. Kenapa? Karena kita nggak menyadari bahwa semuanya itu tersedia ada. Karena apa? Kita sukses. Kita bisa melakukan semuanya karena kita. Tetapi kita sadari bahwa saat manusia itu jatuh kepada kelemahan paling bawah, dia udah nggak bisa apa-apa. Dia akan sadar. Maka dari itu kesuksesan yang bisa membuat kita bergantung sama Tuhan adalah saat kita juga mengutamakan Tuhan di dalam kesuksesan itu. Hati-hati teman-teman, kesuksesan ya, itu membuat kita, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus bekerja itu, mau main keyboard. Ya, kesuksesan hidup dan pelayanan kita harus kita dasari, kita awali, kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau semuanya itu membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan, akibatnya apa? Jika itu terjadi ya, akibatnya apa? Kita tidak akan memandang pentingnya doa. Teman-teman, ini saya rasakan sendiri secara pribadi. Kenapa kok saya ingin menyampaikan ini tentang Roh Kudus? Teman-teman, sebenarnya untuk mempelajari Roh Kudus, untuk kita tahu Roh Kudus, itu mudah. Kita mempelajari sesuatu itu mudah. Ya apa ya? Mempelajari aja mudah kan? Baca-baca. Tapi kalau kita untuk mengerti maksudnya Roh Kudus apa dalam kehidupan kita itu yang harus dibutuhkan, namanya pengalaman. Katakan bersama-sama pengalaman. Kesuksesan dalam pelayanan membuat kita nggak bergantung sama Tuhan. Akibatnya apa? Kita nggak menghargai, kita nggak memandang penting yang namanya doa. Dan itu fase-fase di mana orang sudah lupa sama Tuhan. Coba teman-teman yang sudah pelayanan, saya ngambil contohnya asar kolektan. Coba kalian asar kolektan mau doa dulu nggak? Yang pernah terjadwal asar kolektan, karena Natal nggak nunjuk nih, ya karena pelayanan ini dianggap remeh, ya seringkali pelayanan ini dianggap remeh, menyepelekan, disepelekan gitu. Tapi coba kalau kita pelayanan didasari dengan doa, memandang penting bahwa doa itu adalah sebuah hal yang penting. Kita percaya bahwa doa itu berkuasa? Percaya? Percaya. Tetapi mari saya mengajak kepada setiap kita bahwa kita sadari pelayanan apapun harus didasari dengan doa. Saat saya mencari kebenaran ini, merenungkan firman Tuhan ini yang saya ambil dari Roma 8 ayat 26 ini, kembali saya merenung di saat lagi beol, saat lagi pup di belakang, ya saya iseng-iseng buka HP, terus buka Alkitab, rohani sekali ya, mau beol aja buka HP loh, ya. Terus saya merenungkan, oh iya ya, bahwa kita tahu kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. Kita bisa sukses, kita bisa melayani, kita bisa nyanyi, kita bisa asal kolektan, itu semua karena karunia Roh.
Itu semua karena karunia roh yang diberikan kepada setiap kita. Kita bisa main musik, kita bisa WL, kita bisa singer, kita bisa khotbah, kita bisa jadi aser kolektan. Karena sejujurnya kita nggak bisa apa-apa tanpa roh. Kita nggak bisa, ya. Maka dari itu pandanglah penting sebuah doa. Kenapa? Berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Nah, jadi Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus selalu berbanding terbalik sama dunia. Dunia bilangnya seperti ini, Tuhan Yesus bilangnya seperti ini. Kalau dunia bilangnya balas, ya misalnya ada teman kita yang mukul, dunia ngomong balas, kamu nggak salah apa-apa, balas saja. Tuhan bilang apa? Jika engkau ditampar pipi kirimu, berikan. Maksudnya apa? Membalaskah? Tidak, ya. Artinya bahwa yuk kita mengampuni, ya. Tuhan juga mengajarkan setiap kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada setiap kita. Ampuni musuhmu, doakan, berkati, ya. Itu berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Alkitab justru mengajarkan bahwa manusia itu sesungguhnya lemah. Jika kita menyadarinya, barulah kita akan menganggap doa itu penting. Teman-teman, setiap kita akan ingat doa jika kita apa? Nathan Cornelius. Jika kita diingatkan, satu. Jika kita apa? Fanny. Hah? Enggak sibuk. Kita akan berdoa jika kita apa, Yosafat? Dalam tekanan. Kita akan ingat berdoa jika kita apa, Angel? Nggak tahu. Kita akan ingat, kita akan berdoa jika kita apa, David? Iya, kan David kamu di sini doang satu doang. Masa Om David Budiman? Apa Kio? Nggak tahu. Sekali lagi, kita akan ingat doa jika kita apa, Amel? Ada masalah. Rata-rata kita akan ingat doa jika kita ada beban, jika kita ada masalah. Nilai apa? Serendah itukah nilai doa di hadapan kita? Kita akan ingat doa ketika kita dalam masalah. Lah kalau kita nggak ada masalah, kita nggak doa. Dan itulah makanya saya bilang hati-hati. Waspadalah. Jika kita menyadari, barulah kita akan menganggap bahwa doa itu penting. Roh ini juga, firman Tuhan mengatakan bahwa demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Menyadari bahwa kita lemah adalah titik awal untuk berdoa. Teman-teman, saat ini saya ingin menyadarkan bagi setiap kita. Yuk, mungkin saya dan kalian saat ini masih mengalami dalam fase belang beton, ya. Hari ini doa, besok enggak. Hari ini doa, besok enggak. Hari ini doa, besok enggak. Nah, dari ayat ini saya akan menyadarkan, saya akan mengingatkan kepada setiap kita. Yuk, sadari bahwa ketika kita lemah ataupun kita enggak lemah, mari kita bangun sebuah doa. Karena Roh Kudus membantu kita berdoa. Yang pertama tadi menyadari bahwa kita lemah adalah titik awal untuk berdoa. Ya, di situ kita disadarkan, barulah kita akan berdoa. Dan yang kedua adalah Roh Kudus membantu kita berdoa. Sebagai orang percaya kita telah diberi atau dibebaskan dari ancaman hukuman Taurat. Ya, kita udah bebas nih dari hukuman Taurat. Karena melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ya.
Tetapi kita masih harus menghadapi pergumulan di dunia ini. Siapa yang nggak ada pergumulan? Siapa yang nggak ada pergumulan? Tentunya kalau kita diem semuanya pasti ada pergumulan. Entah itu pergumulan jodoh, entah itu pergumulan naik kelas atau tidak, entah itu pergumulan nilai, entah itu pergumulan ngurusi ikan, ngurusi apalagi burung, terus apalagi ngurusin macam-macam ya pergumulan kita, ngurusin jualan sosis ya, apa bakar-bakar apa gitu ya, terus apalagi nih pergumulan tentang sakit hati, diputusin dan sebagainya, atau masih dalam pencarian jati diri ya. Semua itu pergumulan. Kita memang sudah bebas dari namanya hukum Taurat, tapi pergumulan masih ada. Nah, seringkali pergumulan itu begitu berat hingga untuk berdoa pun kita sulit. Ada kata-katanya, kalau nggak Pastor Nehem siapa gitu ya? Ya nggak tahu siapa. Mau doa aja, mau nangis aja susah. Karena saking beratnya pergumulan itu. Nah teman-teman, begitu beratnya hingga untuk berdoa pun sulit. Di dalam masa-masa seperti itu, Roh Kudus membantu kita. Membantunya bagaimana? Ini yang saya alami. Roh Kudus membantunya adalah dengan cara flashback. Diputar kembali, ya, kebaikan Tuhan. Aduh, iya ya, Tuhan udah banyak baik sama aku nih. Waktu dulu aku di jalan kayak gitu ya, mungkin mengalami sebuah permasalahan terus kecelakaan. Saya maksudnya, ya, saya sering kecelakaan, tapi nggak terlalu banyak kayak tanda titin. Ya, tapi kecelakaannya ya ekstrim-ekstrim juga gitu kan. Yang pernah terjadi juga motornya dititipin di rumahnya Lepi tuh, ya, batok depan lampu itu bisa balik lagi ke arah saya. Tapi puji Tuhan saya nggak kenapa-napa. Oh iya ya, waktu itu aku tabrakan, kecelakaan keras, tapi kok aku hanya luka-luka aja. Betapa baiknya Tuhan. Akhirnya kita diingatkan untuk kita kembali lagi bahwa oh, Roh Kudus yang membantu kita. Ya. Roh Kudus akan menompang kita. Dia akan membantu kita untuk menyatakan kerinduan kita yang terdalam kepada Bapa. Tuhan, aku ini masih dalam pergumulan. Mungkin saat itu, saat kita biasa-biasa saja, kita nggak mendalami. Coba nih, permasalahan biasa sama permasalahan berat, doanya lebih lama mana? Lebih lama saat masalah itu berat ya. Dia akan membantu kita untuk menyatakan kerinduan kita yang terdalam kepada Bapa. Ngomong ya, Allah Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kadang-kala kita udah nggak bisa bilang apa-apa lagi deh untuk nyebut kebaikan Tuhan, entah nyebut pertolongan Tuhan yang bagaimana. Kalau suruh nulis kesaksian kebaikan Tuhan, ya nggak ada habis-habisnya. Buku pun mungkin nggak bisa mencatat semuanya ini. Maka dengan doa, cara pandang kita pun akan diubah sehingga mampu untuk menerima kehendak Allah dan pasti yang terbaik. Ya, di Roma 8 ayat 28. Apa bunyinya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa sehingga kita tahu bagaimana cara pandangnya kita kepada Allah. Seringkali saat kita nggak berdoa, coba kita bisa menyadari bahwa itu sebuah hal yang baik bagi diri kita, belum tentu. Ya, kita kadang-kadang kecelakaan, aduh gara-gara aku emosi sih, wah gara-gara itu kita menyalahkan seorang. Tapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Lah untung kecelakaannya gitu,
cuma luka-luka aja. Ya. Itu yang kedua, Roh Kudus membantu kita berdoa. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita mendapat kekuatan ketika berdoa. Bukan rohku, tapi rohmu. Kita mendapat kekuatan kita berdoa karena bukan rohku, tetapi rohmu. Roh Tuhan yang mengingatkan kita, yang membantu kita untuk berkomunikasi kepada roh Allah, untuk kita berkeluh-keluh, ya, berkeluh-keluh yang tidak terucapkan. Kita mendapatkan kekuatan saat kita berdoa. Coba, kita doa Jumat, kita dijamah Tuhan, kita mengalami Roh Kudus. Yang saat itu habis dijamah, nangis-nangis, sampai sesek napas, ya, nangis-nangis sampai sesek nafas, berarti nangisnya luar biasa gitu. Kadang-kala kan anak kecil ada yang nangisnya sampai gini, gitu kan? Itu sesegukan. Oh, nafasnya sampai gitu. Coba yang habis kayak gitu, habis itu masih merenung aja tuh, masalahnya direnungin terus. Ada nggak? Nah gitu. Udah. Dulu kalau saya nggak minta uang nggak dikasih, saya nangisnya sampai kayak gitu ya. Rata-rata kita saat mengalami Roh Kudus, saat kita dijamah Roh Kudus, kita nangis-nangis, mengalami kebaikan Tuhan, apa yang kita alami? Kelegaan, mendapat kekuatan. Oh iya, aku disadarkan. Oh iya, aku baru tahu. Rencana Tuhan baik loh. Ya, rencana Tuhan baik, kenapa kok aku ditaruh SMP, SMA Masehi, yang hanya kotak itu doang. SMP-nya letter L, SMA-nya letter L, kalau digabungin ya kotak itu, udah situ. Oh iya aku tahu. Coba kalau saya di sekolahin yang tempat lain, yang nggak tahu juga. Gitu kan. Jadi kita mendapat kekuatan ketika berdoa. Jadi ketika berdoa kita dibawa masuk ke dalam wilayah roh. Saat kita berdoa teman-teman, yang berhubungan itu adalah roh kita kepada roh Allah. Dan itu kita masuk di dalam wilayah roh. Di mana Roh Kudus sendiri turut bekerja bagi kita. Gak mungkin kita berdoa setan rimbrung. Kalau terimbung itu setannya dari luar, bukan di wilayah roh. Di wilayah roh itu gimana? Susah dijelasin ya teman-temannya. Pokoknya kalau kita udah berdoa itu kita udah kusuk gitu, dan kita akhirnya memikirkan sesuatu hal yang baik kepada Tuhan, dan itu gak bisa diganggu-gugat. Saat kita udah dijamah sama Tuhan, kita nangis, itu kita udah gak bisa, situ mau lucu-lucu terserah, mau situ mau ketawa-ketawa terserah, yang penting fokus kita kepada Roh Kudus. Nah itu maksudnya saat kita berdoa ini kita masuk dalam wilayah roh, ya. Dan Roh Kudus di situ turut bekerja. Nah kekuatan doa seperti ini hanya dimiliki oleh orang percaya. Iya, teman-teman. Katakan saya beruntung. Kenapa harus beruntung? Direkam ya? Online nggak ini? Online ya? Di pause dulu bisa nggak? Nggak bisa? Bisa nggak? Ya nanti di-cut, tapi kan ini masih online. Oh enggak? Ini online nggak? Online. Ya udah. Kita beruntung. Kenapa teman-teman kita beruntung? Kalau mereka tahu ya mereka ya. Kalau mereka berkeluh kesah harus pakai toa dulu. Rombongnya segede bur. Tinggi. Seru teman-teman. Kita masuk kamar, crek kunci, crek. Ya, duduk berlutut berdoa. Gak usah seru-seru. Tuhan Yesus. Gak usah gitu. Tuhan, aku datang kepadamu. Cuma kayak gitu doang. Kita mendapat kekuatan. Beruntunglah kita. Karena apa? Kita nggak tahu nih. Wilayah roh kita itu bekerja, ya. Wilayah rohnya Tuhan itu bekerja melawat setiap kita.
dan kita akhirnya hanya dengan segitu aja, maksudnya simple gitu ya, akhirnya kita mendapat kekuatan, ya kita beruntung. Maka dari itu jangan tinggalkan doa, teman-teman. Kalau udah tahu doa itu ada lagunya ya, doa mengubah segala sesuatu, ya ada kan? Ada nggak? Ada kan? Lagunya siapa? Kayaknya lagunya Maria Sandi ya, kalau nggak salah. Teman-teman, udah tahu saat kita lemah kita butuh doa, saat kita nggak bisa apa-apa Roh Kudus juga membantu kita berdoa, dan dalam doa kita juga mendapatkan kekuatan. Maka dari itu jangan tinggalkan doa. Apa? Jangan tinggalkan doa. Kemudian selalu bersandarlah kepada Roh Kudus dalam doa. Ya. Maksudnya bersandar bagaimana, Kanatan? Apakah kita nempel tembok terus itu kita bayangkan itu Roh Kudus? Tidak seperti itu. Tidak, ya kan? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu itu lucu apa. Ya. Jadi semakin berat pergumulan hidup kita dan semakin tinggi tanggung jawab kita, maka kita harus semakin banyak berdoa. Hehehe, teman-teman. Kadang-kadang saya cerita kepada Pastor Nehem ya. Saya itu kadang-kadang lupa. Ya, ini mohon maaf kata. Hari kemarin Jumat kemarin saya kan ngisi nilai ini di Tegal. Terus saya bercandaan karena saya memang orang yang senang bercanda, ngakak-ngakak. Terus ada salah satu guru udah sepuh terus ngingetin gini, Pak Gagah, iya Pak, inget loh udah pendeta. Iya. Kan langsung apa teman-teman? Langsung apa? Bahwa saya ini dipandang bahwa pendeta itu yang bercandanya itu jangan seperti itu gitu loh. Maksudnya ketika kita mendapat status, ya, misalnya anak hamba Tuhan, calon pendeta atau udah pendeta, maka tingkah laku kita nggak harus sama dengan waktu yang lalu. Wis anak pendeta tapi kita udut, dipandangnya bagaimana? Salah apa enggak? Salah, ya, salah. Maka dari itu tanggung jawab yang saya emban ini kadang-kadang saya lupa bahwa saya ini pendeta, teman-teman. Ya, lucu saya, bercandaan saya kadang-kadang berlebihan. Mungkin saya mempunyai prinsip gini. Ketika saya berdiri di mimbar, ya kalian boleh saya panggil pastor, panggil pendeta, boleh. Tapi saat kita masih bersama-sama di luar gereja, yaitu Kanatan. Ya. Tapi ya bercandanya ya enggak jorok-jorok, ya. Tanya Comal nih, saya pernah bercanda jorok-jorok enggak? Enggak ya. Saya bercandanya paling gombalin kayak gitu ya. Terus apa? Parkir. Parkir. Apa sih? Aku nggak tahu. Ya. Kadang-kadang jangan gitu, ini mau selesai loh. Ya. Oke ya, jadi bercanda saya kadang-kadang berlebihan. Teman-teman, nggak apa-apa, silakan ingatkan saya. Karena apa? Kadang-kadang saya lupa bahwa saya ini sudah pendeta. Karena apa? Semakin tinggi tanggung jawab kita, maka kita harus semakin tinggi juga jam berdoanya. Bukan karena saya sudah pendeta terus nggak usah berdoa, nggak usah. Teman-teman, berdiri di mimbar menyampaikan pesan firman Tuhan, itu sangat riskan. Jika kita salah menyampaikan, maka salah juga yang diterima. Ya. Jadi ketika berarti Kanatan waktu mau firman saja berdoa, ya enggak juga gitu ya. Jangan gitu juga ya, jangan di-justice. Ya. Semua kita semakin tinggi tanggung jawabnya, semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi gelarnya, semakin tinggi apa lagi? Badannya, enggak juga. Kita harus getol, kita harus semakin banyak tingkatkan jam doanya. Karena apa? Iblis semakin mengintip.
Wah, kenatan karo Nehem. Wis dadi PDP. Terus tanggung jawabnya lebih ringan apa lebih berat? Kalau tanggung jawabnya jelas lebih berat. PK sama. Tinggian kamu kan, tapi tinggian kamu dikit. Apa ya sih? Oh, jangan dibandingin sama ngajar ya. Ini seneng nih ngomong-ngomong PK nih ya. PDP, PK-nya sama, tanggung jawabnya sama. Tanggung jawabnya lebih tinggi, lebih banyak, ya lebih banyak. Ya, lebih banyak. Nah, teman-teman yuk, kita selesai nih. Maka dari itu yuk, teman-teman, tadi saya udah katakan bahwa bukan rohku tapi rohmu. Sebenarnya kita nggak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Roh kita suruh berdoa sendiri, nggak bisa. Karena apa? Timbulnya adalah keterbiasaan. Ya, siapa yang pernah seperti itu doa hanya rutin saja. Mau tidur, aduh kesel, biasa aja lah. Tuhan aku mau tidur, sertai dalam tidurku. Tuhan bangunkan aku besok pagi dengan keadaan yang sehat. Amin. Tidur, sikap guling. Tuhan aku mau makan, berkati makanan ini karena makanan ini sama dengan yang kemarin. Amin. Ada yang seperti itu? Tetapi saat kita doa dengan roh Tuhan, roh kita dengan roh Tuhan menyatu di wilayah rohnya Tuhan, maka itu akan menjadi berbeda. Coba, kemarin Jumat yang lalu bukannya saya membangga-banggakan, tidak, saya juga bingung gitu kan. Saya lagi main gitar, Pastor Nehem datang baru duduk, dia langsung berbahasa roh, ya berkata-kata di dalam roh. Berarti artinya apa? Bahwa semuanya harus didasari dengan Roh Kudus, didasari dengan keintiman. Kita mau. Terus refleksinya buat kita, jika kita memandang doa sebagai aktivitas pribadi, maka suatu saat kita akan meninggalkan doa. Sekali lagi, jika kita memandang doa sebagai aktivitas pribadi, makan, tidur, mau berangkat, udah pulang, habis aktivitas, itu aktivitas pribadi, maka suatu saat kita akan meninggalkan doa. Ingat bahwa Roh Kudus juga turut bekerja dalamnya supaya kita bisa tetap bertekun di dalam doa. Tapi kalau semuanya itu kita dipandang bahwa untuk kepentingan, untuk keintiman kita sama Tuhan, maka itu sebuah keharusan. Ya, bukan sebagai aktivitas pribadi kita, tapi sebuah keharusan. Maka dari itu, tanyakan dalam diri kita, bagaimana kehidupan doa kita saat ini? Jika kehidupan doa kita kurang baik, apa penyebabnya? Kita cari tahu, mintalah pertolongan Roh Kudus untuk mengatasinya. Karena Roh Kudus nggak pernah jemu-jemunya untuk berdoa, menolong setiap kita. Nggak pernah jemu-jemunya untuk menolak apa seruan doa kita, apa seruan permasalahan kita. Yang kedua, bisakah kita melewati pergumulan hidup tanpa berdoa? Jelas tidak. Jika bisa, mengapa masih perlu berdoa? Ya. Jika kita tahu bahwa permasalahan kita bisa selesai tanpa kita berdoa, mungkin karena kepintaran kita, jelaskan. Kalau iya, mengapa masih perlu berdoa? Kalau kita bisa melakukan semuanya itu, berarti kita udah gak butuh Tuhan tuh. Ya. Orang yang udah, kalau bisa dibilang ateis juga gitu. Semuanya masuk akal, logika dan sebagainya. Ya, mari pertanyakan dan renungkan. Jika kita sudah malas berdoa, kita pertanyakan kehidupan doa saat ini bagaimana sih? Ya, jika kehidupan kita kurang baik, apa penyebabnya kok kurang baik? Mungkin ada permasalahan yang lain yang membuat kita akhirnya malas berdoa. Teman-teman, keadaan pandemi membuat kita malas berdoa. Ya Pak ya, kalian pembelajaran online, Zoom, lewat Zoom nih sama guru, pasti banyaknya off kamera kan? Nggak ada tuh on kamera. Kita aja males belajar menghadap gurunya aja. Ya teman-teman, ya anak-anak selamat pagi. Pagi Pak, ini kok item-item ya? Kamu di mana? Di kuburan? Gitu. Suruh gitu aja malas, apalagi suruh berdoa. Ya nggak teman-teman? Suruh belajar nge-onin kamera, ya belajar. Coba bayangin Nathan jadi guru, Nathan Cornelius jadi guru. Oke anak-anak, hari ini kita pelajaran soteriologi, soter, ya. Kita ngajar tapi kita di Zoom-nya itu, tahu ya Zoom ya,
Tapi kita mukanya kita sendiri, yang lainnya nama-nama doang. Nehemia Teguh, Amel, Angel, Floren, Vanes, terus Yosafat, Rista. Hanya nama-nama tok. Jengkel nggak Tan? Ya nggak tahu, kamu belum mengalami guru. Kadang-kadang ada yang seenak seperti itu. Yuk teman-teman, dari hari ini kita tahu sebenarnya kita nggak bisa apa-apa. Tapi Roh Kudus, Roh Tuhan, yang bukan hanya sekedar memberikan pertolongan atau memberikan sebuah penghibur, tapi dia juga membantu kita di dalam kelemahan kita. Dia juga membantu kita untuk kita berdoa, berkomunikasi kepada Roh Allah. Coba kalau nggak ada Roh Kudus, kita bisa berkomunikasi dengan Allah? Saya percaya tidak. Saya percaya tidak. Ya, saya percaya tidak bisa kita berkomunikasi. Karena apa? Saat kita berdoa, kita masuk dalam wilayahnya Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebenarnya kami nggak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, yang Tuhan sudah kirimkan 2000 tahun yang lalu ketika Engkau naik ke surga. Engkau mengutus Roh-Mu untuk menyatakan, untuk memberikan pertolongan, memberikan penghiburan bagi setiap kami. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu nggak hanya sekedar sebagai penolong dan penghibur, tetapi Roh Tuhan boleh membantu kami dalam kelemahan kami ketika kami nggak mau berdoa atau ketika kami malas berdoa. Tuhan, malam hari ini kami disadarkan melalui Roma 8 ayat 26 bahwa ketika kami lemah sebenarnya kami nggak bisa apa-apa, tapi Roh Tuhan yang membantu kami berkomunikasi kepada Roh Allah. Kami mohon ampun jika di dalam keadaan yang seperti ini, kadang-kadang kami lupa untuk kami boleh menyatakan hal tersebut. Kami kadang-kadang lupa untuk kami berdoa. Kadang-kadang saat kami dalam kesenangan, saat kami dalam kesuksesan, di dalam pelayanan, di dalam sekolah, di dalam apapun yang kami capai, kadang-kadang kami nggak berdoa. Kami lupa Tuhan. Tuhan hari ini, di malam hari ini, terima kasih buat firman yang sudah menegur, yang sudah mengingatkan untuk kami terus berdoa, berkomunikasi. Doa bukan hanya sebuah aktivitas pribadi yang harus kami lakukan terus-menerus, tapi biarlah doa kami boleh membangun keintiman kepada Tuhan. Karena kami tahu ada bagian Tuhan, ada bagian Roh Allah di dalam kehidupan kami, yaitu Roh kami yang berkomunikasi dengan Roh Kudus. Tuhan, mohon ampun jika kami selalu mendukakan Tuhan. Kami nggak menghargai Roh Kudus sebagai utusan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dari mulai malam ini kami mau menguduskan diri kami mau membebaskan roh kami untuk kami boleh berkomunikasi kepada Allah melalui Roh Kudus. Terima kasih Yesus buat Roh Kudus yang Tuhan sudah kirim kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah memberkati kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh-Mu tetap bekerja. Karena kami percaya Roh Tuhan, Roh Kudus gak pernah berhenti bekerja, melakukan pekerjaan yang baik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, berikan hikmat untuk mengerti setiap firman ini, sehingga mereka boleh menerimanya dan melakukannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan sebagai bukti ucapan syukur kami buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Kami mau memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersyukur, haleluya. Amin.